Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Motivasi Kerja pada Karyawan Mahasiswa, Perspektif Psikologi Industri dan Organisasi. Saya Diana, bersama dengan rekan-rekan saya, Betari, Isnaini, dan Nabila akan memandu teman-teman melalui pembahasan ini. Kami berharap melalui presentasi ini, kita semua bisa memahami lebih dalam bagaimana motivasi kerja bekerja dalam konteks mahasiswa yang juga menjalani peran sebagai karyawan. Kita semua tahu bahwa saat ini semakin banyak individu yang tidak hanya kuliah, tetapi juga bekerja. Menjalani dua peran sekaligus bukanlah hal yang mudah. Mahasiswa pekerja dihadapkan pada beban ganda, yaitu tuntutan akademik dan tanggung jawab profesional. Kondisi ini bisa memicu konflik peran, stres, bahkan burnout. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki dorongan untuk mandiri secara finansial dan mengembangkan diri. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan khusus, dan disinilah peran psikologi industri dan organisasi menjadi sangat penting. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 3 pertanyaan utama yang ingin kami jawab dalam makalah ini. Pertama, teori motivasi kerja apa saja yang relevan untuk menjelaskan fenomena ini? Kedua, bagaimana temuan penelitian mendukung penerapan teori tersebut? Dan ketiga, apa saja bentuk intervensi praktis yang dapat dilakukan organisasi? Tujuan kami tentu tidak sekedar menjelaskan teori, tetapi juga menawarkan solusi nyata berbasis data dan pengalaman empiris. Mari kita mulai dari 2 teori klasik, Maslow dan Hertzberg. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari yang paling dasar seperti makan dan keamanan, hingga kebutuhan untuk aktualisasi diri. Mahasiswa pekerja berada di persimpangan ini. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi juga ingin diakui dan berkembang secara personal. Hertzberg membagi faktor motivasi menjadi 2, yakni hygiene dan motivator. Hygiene mencegah ketidakpuasan seperti gaji dan lingkungan kerja. Motivator, seperti pencapaian dan tanggung jawab, justru meningkatkan kepuasan. 2 teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan kebutuhan mahasiswa pekerja. Selanjutnya, kita masuk ke teori yang lebih kontemporer. Self-Determination Theory atau SDT menjelaskan bahwa motivasi tumbuh secara alami ketika 3 kebutuhan psikologis terpenuhi, yakni otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Ketika mahasiswa pekerja merasa bebas mengambil keputusan, merasa mampu, dan merasa terhubung dengan lingkungan sosial, motivasi mereka meningkat secara signifikan. Teori lainnya adalah job karakteristik model. Model ini menyebut bahwa pekerjaan akan lebih bermakna jika mengandung variasi keterampilan, tanggung jawab, signifikansi, otonomi, dan umpan balik. Desain kerja yang bermakna bisa meningkatkan keterlibatan mahasiswa pekerja. Makalah ini disusun berdasarkan kajian literatur dari berbagai jurnal nasional dan internasional dalam 10 tahun terakhir. Kami memilih artikel yang telah melalui proses peer review dan relevan dengan topik mahasiswa pekerja. Analisis ini dilakukan secara tematik seperti yang disarankan oleh Brown dan Clark 2019 agar hasilnya terstruktur dan menyeluruh. Beberapa temuan penting dari penelitian yang kami telaah. Yang pertama, mahasiswa pekerja sangat rentan mengalami stres dan kelelahan jika beban kerja dan akademik tidak seimbang. Yang kedua, mereka merasa lebih termotivasi ketika organisasi memberikan penghargaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, fleksibilitas kerja dan otonomi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan peran. Dan terakhir, job crafting, yaitu kemampuan menyesuaikan pekerjaan dengan preferensi pribadi, dapat meningkatkan rasa bermakna dan keterlibatan.
Berdasarkan teori dan data, kami menyusun empat bentuk intervensi praktis yang dapat dilakukan organisasi. Yang pertama, memberikan fleksibilitas kerja, baik dari sisi jam maupun lokasi. Yang kedua, menyediakan pelatihan microlearning yang sesuai dengan jadwal padat mahasiswa pekerja. Yang ketiga, merancang sistem penghargaan yang tidak hanya material tapi juga emosional. Dan yang terakhir, menyediakan program mentoring dan coaching sebagai dukungan emosional dan profesional. Strategi ini dirancang untuk membantu mahasiswa pekerja tetap termotivasi, terlibat, dan berkembang. Kesimpulannya, mahasiswa pekerja memiliki kebutuhan motivasional yang kompleks. Teori-teori seperti Maslow, Herzberg, SDT, dan JCM sangat relevan untuk memahami dan merespon kebutuhan mereka. Saran kami, organisasi perlu menciptakan sistem kerja yang adaptif dan mendukung secara psikologis. Untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan dilakukannya studi lapangan atau wawancara mendalam agar diperoleh gambaran yang lebih kontekstual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami sangat terbuka terhadap diskusi lebih lanjut. Silakan rekan-rekan menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui forum e-learning mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kami akan senang bisa menanggapinya di sana.